Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab pemanasan global. Berikut ini ada soal berkaitan dengan perubahan iklim. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dampak perubahan iklim kepada kehidupan sosial budaya adalah. Oke, Sobat 100 bisa lihat pilihan jawaban yang ada ya. Di sini saya langsung berikan jawabannya. Jadi, perubahan iklim kepada kehidupan sosial budaya itu jawabannya adalah yang bagi petani tidak ekonomisnya pertanian akan menyebabkan alih fungsi lahan dan bergantinya corak produksi. Jadi ini adalah jawaban untuk soal dampak perubahan iklim kepada kehidupan sosial budaya. Sementara untuk opsi jawaban yang lain itu adalah termasuk pada yaitu dampak perubahan iklim bagi ekonomi. Yang pertama adalah meningkatnya intensitas bencana itu akan merusak infrastruktur yang amat penting bagi laju pertumbuhan ekonomi. Ini contohnya sangat banyak sekali ya, bisa dari gunung berapi, bisa dari gempa bumi, bisa dari tsunami. Ini kan sering terjadi di Indonesia ya. Bisa juga karena hujan yang lebat menimbulkan banjir. Itu memiliki dampak pada infrastruktur, selanjutnya memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang pertama. Yang kedua itu bencana juga menyebabkan manusia itu bisa kehilangan harta benda dan menyebabkan mereka menjadi miskin. Jadi ini sudah jelas sekali ya Sobat 100 bisa lihat ketika terjadi bencana alam, bisa itu banjir, tanah longsor dan sebagainya, tsunami, gempa bumi, itu secara langsung maupun tak langsung itu sudah pasti menyebabkan masyarakat itu kehilangan harta bendanya. Selanjutnya, kalau itu kehilangan harta bendanya bisa sampai 100%, bisa jadi mereka bisa menjadi miskin atau jatuh miskin. Ini yang kedua. Yang ketiga, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi ini sudah pasti ya Sobat 100 bisa dilihat pada tsunami Aceh maupun bencana gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia. Itu pasti ketika pemerintah setempat atau pemerintah pusat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, itu sudah pasti memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi ini yang tertulis di opsi yang lain ya. Jadi kalau itu berhubungan dengan rusaknya infrastruktur, kemudian kehilangan harta benda, lalu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, itu adalah dampak perubahan iklim pada kehidupan ekonomi. Nah, untuk opsi jawaban yang lain itu adalah dampak perubahan iklim bagi kelangsungan makhluk hidup. Jadi yang pertama dampaknya itu adalah satu, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati. Ini bisa terlihat ketika terjadi contohnya ya, meletusnya gunung berapi. Contohnya yang paling dekat itu ada Gunung Sinabung, ada anak Gunung Krakatau. Itu ketika terjadinya letusan gunung berapi, berbagai keanekaragaman hayati yang di sekitar gunung berapi tersebut bisa jadi itu musnah ya. Jadi ini adalah dampak bagi kelangsungan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kenaikan suhu air laut itu menyebabkan terjadinya coral bleaching dan kerusakan terumbu karang yang itu sangat mungkin terjadi di seluruh dunia. Jadi ini Sobat 100 perlu pahami ya bahwa terumbu karang itu biasanya hidup pada suhu tertentu. Nah, akibat dari perubahan iklim yang sangat terasa itu adalah kenaikan suhu air laut. Nah, ini bisa jadi menyebabkan kerusakan pada terumbu karang.
Terakhir yang ketiga itu meningkatnya frekuensi kebakaran hutan. Jadi ini pernah terjadi di Indonesia ya. Pada musim kemarau atau musim panas itu sangat sering terjadi kebakaran hutan di Pulau Sumatera maupun Pulau Kalimantan. Jadi ini akibat dari perubahan iklim juga. Oke ya Sobat 100, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi khusus untuk soal ini, kalau yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya, jawabannya itu adalah bagi petani, tidak ekonomisnya pertanian akan menyebabkan alih fungsi lahan dan bergantinya corak produksi. Ini kehidupan sosial budaya. Nah, untuk pilihan jawaban yang lainnya, kalau kalimatnya itu berkaitan dengan rusaknya infrastruktur, kemudian manusia kehilangan harta benda, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, itu dampak bagi kehidupan ekonomi. Lalu kalau kalimatnya adalah musnahnya keanekaragaman hayati, kemudian kenaikan suhu air laut menyebabkan rusaknya terumbu karang, lalu meningkatnya frekuensi kebakaran hutan, itu adalah dampak terhadap kelangsungan makhluk hidup. Sampai sini Sobat 100 bisa dipahami ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya. Itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.